Suasana berbeda terlihat di kawasan Persada Raya 2 Jalur 4 RT 11B nomor 9 Sungai Lulut, Kabupaten Banjar, Minggu 20 April 2025. Masih dalam suasana bulan Syawal 1446 Hijriah, keluarga besar Haji Junaidi menggelar halal bihalal sekaligus haul keluarga almarhum Kai Zailani atau Kai Birayang dan almarhum Kai Abdul Hamid atau Kai Kurau. Acara yang dibuka dengan tausiah yang disampaikan Ustadz Rizal Fatoni ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi setelah Idul Fitri, tetapi juga mengenang sejumlah tokoh keluarga yang telah berpulang. Kehangatan terasa sejak pagi, tamu dari berbagai daerah seperti Hulu Sungai, Negara, Kurau, Amuntai hingga Birayang saling menyapa, bercengkrama dan mengenang masa lalu bersama para sesepuh. Gelak tawa dan pelukan hangat menjadi pemandangan akrab sepanjang acara. Para tamu undangan juga disuguhkan ragam sajian khas Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid din wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jawahiril arifin. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Alim, Allahumma aftah alaina wa dhurriyatina futuhal arifin waj'alna wa dhurriyyatina minal ulama'il amilin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, wabil khusus Al-Habib Husain bin Ali As-Segaf, Al-Habib Zain bin Ali As-Segaf, dan Al-Habib Hadi bin Ali As-Segaf, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tuan rumah Bapak Haji Junaidi sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan hajat-hajat sidin sekeluargaan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan, mengafiatkan sidin sekeluargaan, memanjangkan umur sidin sekeluargaan dalam ketaatan, melimpahkan rizki yang banyak, yang halal, yang thayyib, lagi berberkah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, dzurriyyat, sahabat serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini bertepatan pada hari Ahad tanggal 20 April 2025 atau bertepatan pula pada tanggal 21 Syawal 1446 Hijriah, kita mengadakan halal bihalal dengan tujuan agar kiranya kita seberataan, sekeluargaan lebih erat lagi menjalin hubungan silaturahim. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, diceritakan dalam satu riwayat, pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul ia bersama dengan sahabat-sahabatnya.
Dan ketika itu berkumpulnya Nabi bersama para sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri daripada duduknya, mendekati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mimbarnya. Kemudian bersabda Nabi, "Wahai para sahabat-sahabatku, mendekatlah kalian kepadaku." Jadi Nabi berdiri di depan mimbar, menyuruh lawan sahabat supaya berparak. Nah, manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan mimbar, sedangkan para sahabat sudah mendekat dengan beliau, tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke anak tangga mimbar yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat amin. Naik lagi ke anak tangga mimbar yang kedua, Nabi kita Muhammad kembali mengatakan kalimat amin. Hingga Nabi kita Muhammad naik ke anak tangga mimbar yang ketiga, kembali mengulang kalimat amin. Melihat hal yang demikian itu, para sahabat pun bingung dan keheranan. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat amin, 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 sedangkan di antara mereka tidak seorang pun yang berkata-kata, tidak seorang pun yang berbicara, bahkan tidak ada satupun di antara mereka yang memanjatkan doa. Kenapa Nabi jadi amin, amin, amin? Manakala Nabi kita Muhammad berada di anak tangga mimbar yang ketiga, Nabi kita Muhammad langsung turun. Abah tambah bingung lagi sahabat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu apabila naik ke mimbar, bila kada tausiah atau mau'izah hasanah yang sidin sampaikan. Tausiah itu pendek, mau'izah hasanah itu panjang. Nabi itu bila naik, bila kada tausiah, mau'izah hasanah. Ada ini kada imbah naik turun. Nah, manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbarnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Ujarnya sahabat, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, mengapa engkau mengatakan kalimat amin, 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 sedangkan di antara kami tidak ada yang berbicara, di antara kami tidak ada yang berkata-kata, bahkan tidak seorang pun di antara kami yang memanjatkan doa?" Mendengar hal yang demikian itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ujarnya Nabi, "Wahai para sahabat-sahabatku, tidakkah kalian melihat manakala aku naik ke anak tangga mimbar yang pertama, malaikat Jibril datang menghampiriku dan malaikat Jibril meminta kepadaku untuk mengaminkan doanya." Mendengar ini kisah, para sahabat bemagin penasarannya. Kenapa? Apa gerang doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril sehingga meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengaminkannya? Berarti ini bukan doa sembarangan. Berarti ini adalah doa yang sangat penting. Berarti ini adalah doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal yang demikian itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, apa jua doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah sehingga meminta kepada pian untuk mengaminkannya?"
Nah, mendengar hal yang demikian itu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini doa, ini perhatikan. Nah, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para sahabat-sahabatku, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah dan aku aminkan. Yang pertama, ujar malaikat Jibril, bu'dun. Kalau sudah kalimatnya bu'dun, ini bahaya. Karena bu'dun itu lebih daripada wailun. Wailun apa artinya? Wailul lil musallin, wailul lil mutaffifin. Wailun itu artinya celaka. Celaka. Ada ini malaikat Jibril munajat berdoa meminta kepada Allah. Ujar malaikat Jibril, bu'dun, sungguh sangat celaka. Celaka benar berarti. Ujar malaikat Jibril, bu'dun, sungguh sangat celaka. Siapa yang sangat celaka itu? Liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh sangat celaka, ujarnya malaikat Jibril, orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan keampunan pada bulan Ramadan. Amin, ujarnya Nabi. Kita berada di bulan Syawal. Bulan Ramadan sudah kita tinggalkan. Apakah kita semua ini termasuk orang yang mendapatkan keampunan dari Allah atau kada? Kalau kita kada termasuk dalam kelompok orang yang mendapatkan keampunan dari Allah pada bulan Ramadan, maka kita termasuk dalam kelompok orang yang didoakan oleh malaikat Jibril sungguh sangat celaka. Tapi kalau kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan keampunan Allah pada bulan Ramadan, maka pada hari ini, pada bulan Syawal ini, kita kawa bersyukur kepada Allah meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keampunan pada bulan Ramadan yang telah kita tinggalkan semalam. Amin ya Rabbal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya malaikat Jibril, bu'dun, sungguh sangat celaka. Siapa yang disebut oleh malaikat Jibril sungguh sangat celaka? Liman adraka walidihil kibara ahaduhuma au kilahuma falam yudkhilhul jannah. Ujarnya Nabi, ujarnya malaikat Jibril sungguh sangat celaka. Siapa? Mereka-mereka yang berkumpul dengan abah mamanya sampai abah mamanya toha, bahkan sampai abah mamanya meninggal dunia. Akan tetapi perkumpulannya dengan abah mamanya tadi tidak membawainya masuk ke dalam surga. Ujarnya Nabi, amin. Di orang-orang nang tak kumpul lawan abah mamanya nih, sampai tak kumpul lawan abah mamanya nih tuha, bahkan sampai tak kumpul lawan abah mamanya nih meninggal dunia. Akan tetapi inya bakumpul lawan abah mamanya ini kada membawa inya ke surga. Ini orang mendapatkan doa dari malaikat Jibril, sungguh sangat celaka. Masih ada diisi abah di rumah, masih diisi mama di rumah. Jangan sampai kita tak kumpul lawan abah mama kita ini kada membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Hasan Al-Basri. Siapa nang kada tahu lawan Imam Hasan Al-Basri? Murid Sayyidina Ali. Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ketika mamanya meninggal, Sidin menangis menggeraung. Bapangsar Sidin menangis. Sampai-sampai orang tuh heran, wahai imam, pian ini tuan guru. Maka pian melajari kami sabar. Maka pian nang melajari kami ikhlas. Maka pian melajari kami ridho. Kenapa pian ini mama meninggal pian menangis bapangsar? Ujar Sidin apa menjawab, bukanlah aku menangis bapangsar karena kada ridho, kada ikhlas, kada rela, akan tetapi nang membuat aku menangis sungguh telah tertutup pintu surga bagi diriku. Untung diisi mama masih di rumah, untung diisi abah masih di rumah, itu pintu surga kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya malaikat Jibril, bu'dun, sungguh sangat celaka. Siapa? Liman dzukirta falam yusolli alaika. Mereka-mereka yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telinganya mendengar, akan tetapi inya kada bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya Nabi, amin. Jadi sungguh sangat celaka tuh. Orang-orang nih mendengar nama Nabi disambat, inya kada bersolawat lawan Nabi. Ini orang sungguh sangat celaka. Diaminakan oleh Nabi kita Muhammad. Lalakian, bebinian nih, apabila mendengar orang menyebut nama Nabi, sahuti salawat sekali barang. Sekadar menggugurkan kita ini supaya jangan tak masuk dalam kelompok orang nang dilaknat. Kayak ulun ceramah. Mulai pemulaan, pembukaan tadi sampai ini berapa puluh kali ulun menyebut nama Nabi nih. Sekali barang sahuti supaya menggugurkan pian jangan tak masuk dalam kelompok orang yang sangat celaka tadi. Khatib naik di atas mimbar nih. Lalakian-lalakian yang hadir sholat Jumat mendengar nama Nabi Muhammad sahuti. Sekali barang. Ibu-ibu menghadiri acara maulidan yasinan menyebut nama Nabi Muhammad bebukan rombongan maulid nih, salawati sekali barang supaya kita jangan termasuk dalam kelompok orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril. Sungguh sangat celaka, sungguh sangat binasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril ini hendaklah bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan kita. Akan tetapi hendaklah doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah, yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hendaklah menjadi renungan diri kita. Apakah kita termasuk dalam kelompok orang yang diampunikah oleh Allah meninggalkan bulan Ramadan tadi? Apakah kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang beruntungkah tak kumpul lawan abah mama sehingga kita kawak masuk ke dalam surga berkat berkumpul dengan mereka? Apakah kita termasukkah dalam kelompok orang-orang yang apabila mendengar nama Nabi Muhammad kita bersolawat untuk baginda Nabi? Hendaklah doa daripada malaikat Jibril ini menjadi renungan dan hendaklah menjadi penyemangat bagi diri kita untuk senantiasa mendapatkan keampunan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, serta memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan atas keberkahan perkumpulan kita ini,
atas keberkahan acara silaturahmi halal bihalal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya, berkumpul dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat kita seberataan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badan kita sekeluargaan, panjangkan umur kita dalam ketaatan, dilimpahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyib lagi berberkah. Terlebih khusus kita doakan Bapak Haji Junaidi sekeluargaan, Allah kabulkan hajat sidin, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badan sidin sekeluargaan, panjangkan umur sidin sekeluargaan dalam ketaatan, dilimpahkan rizki yang banyak, yang halal, yang thayyib lagi berberkah. Bisirin Nabi wa ali Nabi, bisiril Fatihah. Haji Junaidi, perwakilan tuan rumah yang juga pembina Ormas FKPWK, menyampaikan kegiatan ini tidak hanya sekedar ajang silaturahmi, tapi juga mempererat tali persaudaraan lintas generasi. Acara ini adalah halal bihalal keluarga besar kami yang dari hulu sungai, dari Birayang, dari negara, dari Balikin, Kandangan, Amuntai. Jadi mengumpulkan keluarga lah, intinya silaturahmi, menjalin keharmonisan yang minimal setahun kali kami mengadakan. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita ketemu keluarga yang kada tahu jadi tahu. Harapan dari kegiatan ini? Harapan kita dari kegiatan ini semakin kuat hubungan silaturahmi antar keluarga. Bukan hanya keluarga, masyarakat sekitar pun kita undang. Nah, itu yang tujuannya hampir setiap tahun kita adakan. Alhamdulillah, kami semua merasa bahagia dan bangga setiap tahunnya kami diundang dalam acara halal ini, berkumpul seluruh keluarga dan seluruh masyarakat di sini. Terima kasih kami Sadaraya 2. Bapak Junaidi dan keluarga. Terima kasih banyak. Tentang Pak Junaidi dan Ibu ya Pak? Pemurah, baik hati. Dermawan Pang. Kami tahunnya dermawan. Baik, pemurah, selalu berbagi lawan orang-orang yang miskin. Tidak sombong dan baik hati. Warganya aja namanya filmnya kan kita kada kawan. Warganya kada kawan membalas lagi. Asal buat sini apa? Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Berkabul hajat tahunnya amin. Acara halal bihalal ini menjadi pengingat bahwa keluarga besar Kai Birayang dan Kai Kurau masih teguh dalam menjaga warisan silaturahmi dan rasa saling memiliki yang telah ditanamkan para leluhur. Tim Liputan, Bidik News TV.